Inilah kondisi tangki dari motor ini. Ini kemarin sudah tak bersihkan, pertama pakai bensin. Setelah kita bersihkan pakai bensin, ganti pakai rinso. Dan ini setelah kering kayak gini lor. Ini sudah sangat bersih dalamnya, cuman masih karat seperti inilah. Inilah yang akan menimbulkan tangki bocor, yang menjadikan tangki motor Anda bocor seperti ini lor. Assalamualaikum lor, kembali lagi di channelnya Cak Maduti Lamongan. Ini Ninja yang kemarin kita buat kelistrikan 220 secara listrik PLN. Sebenarnya ini garapan lor, jadi ini garapan kemarin buat eksperimen saja. Nah, untuk motor ini tadi skok sudah saya perbaiki, dan trouble-nya itu ketika habis di servis sehari 2 hari karbu langsung kotor lagi loh. Ternyata kemarin setelah saya bongkar tangkinya sudah parah, jadi karatan parah. Nah ini bintik-bintik sampai keluar bintiknya, ini kemarin sudah tak bersihkan. Nah inilah kondisi tangki dari motor ini. Ini kemarin sudah tak bersihkan, pertama pakai bensin. Setelah kita bersihkan pakai bensin, ganti pakai rinso. Dan ini setelah kering kayak gini lor. Ini sudah sangat bersih dalamnya, cuman masih karat seperti inilah. Inilah yang akan menimbulkan tangki bocor, yang menjadikan tangki motor Anda bocor seperti ini lor. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi tangki yang sudah karatan seperti ini. Ini pernah saya lakukan di motor trail Honda XL saya. Tangkinya juga seperti ini, lebih parah karena motor tua. Nah ini Ninja 2000 berapa ini, 2014 kalau nggak salah, usianya sekitar 10 tahun. Nah karena karet tangki Ninja itu sering sekali gampang kemasukan air kalau sudah di repaint, karena ini kemarin tidak dilem kelihatannya, jadi karetnya tidak dilem setelah di repaint. Karena ini sudah repaint, hasilnya jadi seperti ini. Nah sekarang saya akan membuat sebuah tutorial untuk mengatasi masalah seperti ini, jadi agar motor sampean aman, tidak mogok di jalan karena kotoran tangki yang berlebihan dan masuk ke karburator. Oke, langsung saja kita buat tutorialnya. Paling awal kita lepas dulu tutupnya, tutup dari indikator speedo bensin. Kita lepas keempat baut ini. Ini kita lakukan karena nanti kalau kita kasih cairan itu akan merusak indikator bensinnya lor. Jadi kita lepas saja untuk indikator bensin yang berada di dalam tangki. Nah ini kondisinya parah seperti ini, bahkan indikator bensinnya pun sampai karatan seperti ini lor. Mungkin ini dulunya bekas kebanjiran atau apa, masukan air hujan yang berlebihan sering ditaruh di luar ruangan, jadi hasilnya seperti ini. Nah bisa sampai lihat. Kemudian untuk langkah kedua, kita gunakan sandal jepit bekas yang sudah jelek. Yang masih baru juga nggak apa-apa, asal mau beli sampean. Kalau nggak mau beli ya nyari bekas yang sudah rusak seperti ini. Ini fungsinya untuk kita buat menutup lubang dari tangki tersebut. Dan siapkan juga kardus seperti ini biar tangkinya tidak baret semua. Nah ini kita buat agak lebar agar tidak mudah bocor ketika kita masukkan cairan untuk melapisi bagian dalam tangki
ini lor. Dan ini untuk keran juga, kerannya kita lepas, kita buatkan tutup seperti ini, sama. Nah, setelah kedua bagian yang berlubang ini kita tutup rapat. Kalau ini nggak usah, nggak apa-apa. Kita tutup pun juga bisa, terserah mau ditutup atau tidak. Ini nggak apa-apa sebenarnya, karena ini untuk lubang angin tangki itu agak tinggi posisinya, jadi nggak akan kemasukan cairan. Setelah kedua bagian ini kita tutup, kita yang kita butuhkan botol aqua bekas seperti ini, kita potong. Nah, botol aqua bekas ini ada fungsinya. Untuk bagian ini kita gunakan sebagai corong nanti. Untuk bagian ini kita pakai buat ngaduk epoksinya loh. Jadi di sini yang saya gunakan epoksi 41. Untuk takarannya ini untuk kita buat agak kental ya. Berbeda ketika kita apa? Untuk 41 itu ukuran antara primer dan epoksi dan primernya. Apa? Untuk takaran 14 itu epoksi primer dan juga hardenernya lor, atau pengerasnya. Kemudian untuk tinernya kita buat agak kental saja supaya tidak mudah apa ngelupas. Jadi kita buat agak kental supaya bisa merata dan tidak mudah ngelupas. Oke, langsung saja kita aduk untuk epoksinya. Nah, untuk bagian pengerasnya kita gunakan agak banyak biar lebih kuat. Ini semacam lem ya lor ya, pengerasnya itu. Jadi kalau semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Kalau untuk tangki biar cepet kering juga. Setelah itu kita tambahkan thinner. Untuk thinnernya sedikit saja, nggak usah terlalu banyak. Nah, setelah epoksi ini tercampur, ini segini sudah cukup lor ya. Jangan lupa kita kasih lap agar epoksi ini tidak mengenai bagian dari luar tangki. Jadi seperti ini, daripada nanti kena bagian luar tangki, mending kita kasih lap untuk jaga-jaga saja. Nah, setelah kita masukkan epoksi ini, kita bisa kita guling-gulingkan seperti ini loh untuk tangkinya, supaya epoksi di dalam tangki bisa merata. Nah, inilah lur hasilnya lur, seperti ini. Ini kita biarkan selama minimal 1 minggu lur ya. Jadi minimal 1 minggu kita biarkan agar epoksi ini benar-benar kering lur. Dan perlu diketahui lur ya, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa tangki ini sudah repaint. Jadi untuk Ninja sendiri sebenarnya sudah ada lubang pembuangan lur. Jadi Kawasaki itu salah satu pabrikan yang benar-benar mengutamakan kualitas lur. Sebenarnya tangki Ninja ini sudah dilengkapi dengan pembuangan ketika ada air yang masuk lur. Jadi kalau tangki-tangki yang sudah repaint, kebanyakan lubang pembuangan ini sudah buntu lur, karena terkena cat atau jempol biasanya. Ini lubang pembuangan ini buntu. Nah, ketika lubang pembuangan ini buntu, air itu akan tetap di sini lur.
dan pada akhirnya dia akan membuat korosi atau membuat tangki tersebut ada bercak-bercak kemudian teropos seperti tadi. Jadi ketika lubang itu sebenarnya lubang, harusnya itu lubang, dia mengarah ke bawah, biasanya ada selangnya. Nah, ketika lubang tersebut sudah buntu seperti ini, air akan tetap berada di sekitar tutup tangki ini, kemudian meresap masuk ke dalam. Jadi lubang ini nanti bisa kita korok lagi menggunakan seling seling kopling. Jadi untuk korok dari lubang pembuangan air ini kita bisa menggunakan seling kopling. Oke, sekian dulu dari saya, Camat Dudi Lamongan. Salam kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.